Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 3. Pertemuan kuliah kali ini adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan. Sesi yang ketiga, kita akan membahas topik mengenai perkiraan dan buku besar. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Perkiraan adalah catatan dalam lembar buku besar mengenai perubahan-perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat secara sistematik atau kronologis sehingga jelas keadaan setiap waktu sehari-hari apabila disebutkan seseorang mempunyai rekening pada bank. Berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank, akun, rekening atau accounts. Ya, ini adalah kriteria ataupun pengertian dari otoritas jasa keuangan. Kemudian definisi perkiraan. Perkiraan atau akun merupakan catatan dalam buku besar yang digunakan untuk menyortir dan menyimpan transaksi. Misalnya, perusahaan memiliki akun kas untuk mencatat setiap transaksi yang menambah atau mengurangi kas perusahaan. Akun lain, penjualan, akan mengumpulkan semua jumlah dari penjualan barang dagangan. Sebagian besar sistem akuntansi mensyaratkan bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi 2 atau lebih akun. Misalnya, penjualan tunai akan meningkatkan akun kas dan akan meningkatkan akun penjualan. Istilah perkiraan atau akun juga digunakan dalam transaksi di mana pemasok menjual barang kepada pelanggan dan memberikan persyaratan kredit seperti 10 hari bersih. Dalam situasi tersebut, pemasok menjual barang secara kredit dan pelanggan telah membeli barang secara kredit. Pemasok juga telah meningkatkan saldo dalam akun aset lancarnya yang berjudul piutang usaha, dan pelanggan akan menambah saldo dalam akun kewajiban lancarnya yang berjudul hutang usaha. Kemudian berikutnya kita bahas adalah jenis-jenis perkiraan. Perkiraan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah perkiraan atau akun pribadi. Jenis akun ini terkait dengan orang, misalnya saja akun milik Ratna, akun milik Tina, dan lainnya. Yang dimaksud orang di sini juga dapat berupa firma kemitraan, perusahaan, badan hukum, asosiasi orang, dan lain-lain. Perkiraan atau akun real. Jenis akun ini terkait dengan aset atau properti. Mereka selanjutnya diklasifikasikan sebagai akun nyata berwujud dan akun nyata tidak berwujud. Dan jenis yang ketiga adalah perkiraan atau akun nominal. Jenis akun ini terkait dengan pendapatan atau keuntungan dan pengeluaran atau kerugian.
Itu tadi adalah pembahasan mengenai perkiraan atau akun. Kenapa kita harus membahas itu dulu? Karena kita harus paham sebelum masuk kepada pembahasan buku besar, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perkiraan atau akun. Baiklah, berikutnya kita akan membahas pengertian mengenai buku besar. Istilah buku besar ini merupakan salah satu tahap siklus akuntansi yang merangkum semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Bukan buku yang secara fisik sangat lebar. Dalam bahasa Inggris, istilah penyebutannya yaitu ledger. Dalam pengertian lainnya, ledger merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mencatat berbagai perubahan pada suatu akun karena terjadi transaksi keuangan. Cara perusahaan dalam menyusun buku besar tentu saja berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Misalnya, jenis usaha, frekuensi transaksi, jumlah keuangan dan aset perusahaan, serta karakteristik perusahaan tersebut. Seperti yang sudah kita bahas di atas, buku besar merupakan tempat transit akun rekening transaksi dari jurnal umum ke neraca saldo. Nanti jurnal umum dan neraca saldo akan kita bahas pada topik tersendiri. Aktivitas pemindahan akun transaksi baik dari jurnal ke buku besar maupun buku besar ke neraca saldo disebut dengan posting. Ada dua jenis akun dalam pencatatan buku besar. Pertama, ada akun real yang meliputi golongan aset, hutang, dan ekuitas. Sedangkan yang kedua yakni akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban. Akun nominal ini biasa juga disebut dengan rugi laba. Kemudian kita akan membahas mengenai pentingnya buku besar. Menyimpan ringkasan yang akurat dari semua transaksi bisnis melalui buku besar adalah salah satu praktik yang paling penting dan bermanfaat dalam akuntansi. Pertama, buku besar mencatat semua keuntungan, kerugian, dan kesehatan bisnis secara keseluruhan, memberi pembaruan waktu nyata dan membentuk atau membantu melacak kinerja bisnis. Kedua, dokumentasi yang teratur dan terorganisir dengan baik sangat berguna dalam menemukan kesalahan akuntansi, transaksi yang tidak biasa, atau kemungkinan penipuan. Kita juga dapat menggunakan laporan untuk merekonsiliasi akun bisnis sebelum membuat laporan keuangan dan memastikan semuanya telah dicatat secara akurat dan bebas dari kesalahan. Ini membawa kita ke alasan ketiga, yaitu pembuatan laporan keuangan. Buku besar merangkum data keuangan utama yang kemudian digunakan untuk membuat neraca saldo serta laporan akuntansi pada akhir periode akuntansi. Laporan-laporan ini termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik.
Terakhir, setelah mengumpulkan semua pendapatan dan pengeluaran menjadi satu dokumen, pengajuan pengembalian pajak menjadi 2 kali lebih mudah. Saat tiba waktunya untuk melengkapi formulir pajak, dapat memeriksa faktur dengan buku besar untuk memastikan semuanya sudah disiapkan dengan benar. Itu adalah pentingnya mengapa kita harus membuat buku besar. Pembahasan berikutnya adalah komponen pada buku besar. Sebenarnya komponen yang ada dalam buku besar tidak jauh berbeda dengan komponen jurnal umum dan neraca saldo. Berikut penjelasannya. Komponen pertama adalah tanggal. Tanggal merupakan elemen wajib yang tidak boleh dilupakan dalam sistem pencatatan akuntansi, terutama pada masa sekarang ini, di mana banyak perusahaan yang menganut sistem accrual basic atau sistem pencatatan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian komponen yang kedua adalah nama akun. Nama akun memuat nama akun rekening yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya ada akun kas, perlengkapan hutang usaha, beban listrik, dan pendapatan jasa. Komponen yang ketiga adalah nomor referensi. Nomor referensi yakni penomoran golongan akun rekening transaksi untuk memudahkan akuntan dalam melakukan pencatatan dan analisis data. Umumnya, nomor yang sering digunakan adalah angka 1 sampai dengan 5. Angka 1 untuk golongan aset, angka 2 untuk kewajiban, angka 3 untuk modal, angka 4 untuk pendapatan, sedangkan angka 5 untuk beban. Jadi angka 1, 2, dan 3 itu adanya di neraca, sedangkan angka 4 dan 5 itu adanya di laporan laba rugi. Komponen berikutnya adalah debit dan kredit. Debit dan kredit berisikan nominal debit atau kredit akun rekening transaksi yang berkaitan. Dan komponen terakhirnya adalah saldo. Saldo yang memuat saldo debit atau kredit akhir akun rekening transaksi yang berkaitan. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam buku besar. Berikutnya adalah fungsi utama buku besar. 4 fungsi yang dimiliki oleh buku besar. Yang pertama, menjadi landasan dasar yang memberikan bahan dan informasi terhadap penyusunan laporan keuangan. Fungsi yang kedua, sebagai dasar penggolongan masing-masing akun, masing-masing akun rekening transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Fungsi yang ketiga, menjadi alat untuk penggolongan data keuangan serta memonitoring kondisi pada masing-masing akun rekening transaksi. Fungsi yang keempat adalah melakukan peringkasan data transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum. Kemudian kita membahas mengenai jenis-jenis akun dalam buku besar.
Buku besar adalah salah satu buku utama yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencatat transaksi bisnis. Akun-akun dalam buku besar dibagi menjadi beberapa jenis yang memungkinkan pemilik usaha untuk melacak jalur cash flow dan mengetahui keadaan keuangan saat ini. Berikut adalah jenis akun yang biasa digunakan dalam buku besar. Yang pertama adalah akun kas. Akun kas mencatat semua uang yang masuk atau keluar dari perusahaan. Ini termasuk uang masuk dari penjualan, uang yang dibayar untuk biaya operasional, dan uang yang diterima dari pinjaman. Yang kedua adalah akun piutang. Akun piutang mencatat semua tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan. Ini termasuk tagihan yang diterima dari penjualan, tagihan yang diterima dari layanan yang disediakan, dan tagihan yang diterima dari pembayaran utang. Yang ketiga adalah akun persediaan. Akun persediaan mencatat semua barang yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya di sini adalah barang dagangan ya. Ini termasuk barang yang dibeli dari pemasok, barang yang akan dijual kepada pelanggan, dan barang yang disimpan di gudang. Yang keempat adalah akun hutang. Akun hutang mencatat semua utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini termasuk utang yang dibayar kepada pemasok, utang yang dibayar untuk pembayaran gaji dan upah, dan utang yang dibayar untuk pembayaran pajak. Kelima adalah akun ekuitas. Akun ekuitas mencatat modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Ini termasuk modal yang disetor oleh pemilik, jumlah laba bersih yang tersedia, dan modal pinjaman yang diterima. Keenam adalah akun pendapatan. Akun pendapatan mencatat pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Ini termasuk pendapatan dari penjualan produk atau jasa, pendapatan dari investasi, dan pendapatan dari pembayaran utang. Yang ketujuh adalah akun biaya. Akun biaya mencatat semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini termasuk biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya pajak. Nomor 8 adalah akun laba atau rugi. Akun laba rugi mencatat selisih antara pendapatan dan biaya yang diperoleh atau dikeluarkan oleh perusahaan. Ini merupakan jenis akun yang paling penting dalam buku besar karena ini menunjukkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan ya. Ini adalah contoh buku besar di mana komponen-komponen tadi yang sudah kita bahas ada semua di sini. Nanti bisa diperhatikan dan dilihat sendiri. Jenis-jenis buku besar. Setelah mengetahui fungsi dari buku besar, selanjutnya mari kita memahami jenis-jenisnya. Secara umum, buku besar dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis.
masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah General Ledger atau buku besar umum. Merupakan daftar perkiraan semua akun rekening transaksi, akan tetapi akun tersebut saling berdiri sendiri. Misalnya akun rekening kas, piutang modal, beban sewa, dan pendapatan jasa. Buku ini juga membantu akuntan untuk melihat bagaimana pengaruh transaksi terhadap perubahan aset, kewajiban, serta modal dari perusahaan. Kemudian jenis buku besar yang lain adalah buku besar pembantu. Selain General Ledger, akuntan juga membutuhkan buku tambahan yang secara khusus mencatat transaksi piutang dan utang secara detail. Buku tambahan tersebut disebut buku besar pembantu. Buku besar pembantu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, buku besar pembantu piutang. Buku ini merupakan buku yang secara khusus mencatat rincian piutang seperti nama pelanggan kredit, alamat, nominal transaksi, serta kepada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan kredit. Yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Nama lain dari buku ini adalah buku utang. Fungsi utamanya yaitu mencatat utang perusahaan secara rinci, baik pemasok dan jumlah utang yang terjadi. Kemudian jenis buku besar berikutnya adalah Creditors Ledger. Creditor Ledger hanya mencatat transaksi pembelian yang terjadi di perusahaan. Tujuannya untuk memudahkan perusahaan mengetahui kepada pihak mana saja perusahaan berhutang dan berapa jumlahnya. Kemudian ada namanya jenis buku besar berikutnya, yang terakhir adalah Debitors Ledger. Berbanding terbalik dengan Creditor Ledger, Debitor Ledger hanya mencatat transaksi dari jumlah penjualan. Tujuannya agar memudahkan akuntan memantau pihak mana saja yang berhutang kepada perusahaan. Saya kira itu yang bisa kita bahas untuk pengertian mengenai perkiraan atau akun dan buku besar. Nanti di sesi yang keempat kita akan lebih memperdalam lagi masih terkait dengan buku besar. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar bagi para mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kuliah kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah kita berikutnya.